Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam. saya, di sini saya sebagai moderator moderator kelompok A, Nabila Anggreni Putri, dan rekan saya Naila Adelia Hanani dan Nurul Akla. Untuk materi pertama dibacakan oleh Naila. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, materi pertama yaitu apa itu pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar di mana hanya ada satu produsen atau perusahaan yang memproduksi dan menjual barang atau jasa tertentu. Sehingga perusahaan tersebut memiliki kekuasaan penuh dalam menentukan harga dan kuantitas barang yang dijual. Dalam pasar monopoli, perusahaan yang mendominasi pasar tidak memiliki pesaing langsung, dan konsumen hanya memiliki satu pilihan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Yang kedua ada beberapa karakteristik utama dari pasar monopoli, antara lain yang itu hanya ada satu penjual, yang dimana pasar monopoli hanya ada satu perusahaan atau penjual yang menguasai seluruh pasokan barang atau jasa yang tersedia. Konsumen tidak memiliki pilihan alternatif. Yang kedua ada tidak ada pengganti sempurna atau substitusi barang. Barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan monopolistik tidak memiliki barang pengganti yang sempurna, sehingga konsumen terpaksa membeli dari satu perusahaan tersebut. Yang ketiga ada kekuatan pasar atau market power. Perusahaan monopoli memiliki kekuatan untuk menetapkan harga dan kuantitas produk yang diproduksi tanpa khawatir tentang pesaing. Ini sering mengarah pada harga yang lebih tinggi dan kualitas produk yang lebih rendah dibandingkan pasar pesaing sempurna. Yang keempat ada keuntungan ekstra, atau karena tidak ada pesaing, perusahaan monopoli dapat memperoleh keuntungan ekstra dalam jangka panjang. Meskipun di pasar yang bersaing, keuntungan cenderung lebih kecil karena pesaing. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Untuk pembaca materi selanjutnya saya sendiri. Next, naik. Bentuk-bentuk monopoli. Yang pertama, monopoli alamiah. Terjadi ketika efisien biaya memungkinkan hanya satu perusahaan yang dapat memproduksi barang atau jasa secara efisien dibandingkan jika ada banyak perusahaan. Contohnya adalah penyediaan layanan publik seperti listrik atau air. Yang kedua, monopoli pemerintah, yaitu pemerintahan dapat membatasi atau melarang persaingan di sektor tertentu, seperti jasa pos, layanan kereta api, atau pertahanan nasional. Yang terakhir, monopoli bisnis, yaitu diciptakan melalui penguasaan pasar oleh perusahaan yang memiliki keunggulan tertentu, seperti teknologi eksklusif, kontrol terhadap sumber daya langka, atau akuisisi perusahaan pesaing. Next. Materi selanjutnya, dampak pasar monopoli. Kelebihan, yaitu perusahaan monopoli dapat berinvestasi dalam riset dan pengembangan karena stabilitas pendapatan yang tinggi. Dalam beberapa kasus, monopoli juga bisa lebih efisien dalam hal produksi. Kekurangan, yaitu biasanya terjadi harga yang lebih tinggi dan pilihan lebih sedikit bagi konsumen. Karena tidak ada kompetisi, perusahaan monopolistik kurang termotivasi untuk meningkatkan kualitas produk atau menurunkan harga. Next, Nay. Contoh pasar monopoli. Yang pertama ada Pertamina, kedua PT Perusahaan Listrik Negara, yang ketiga PT Kereta Api Indonesia. Untuk materi selanjutnya dibacakan oleh Nurul. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang pemaksimuman keuntungan. Dalam menggambarkan prinsip penentuan pemaksimuman keuntungan dalam monopoli,
Dua cara akan digunakan, yaitu dengan menggunakan angka-angka dan secara grafik. Untuk masing-masing cara ini akan ditunjukkan prinsip penentuan pemaksimuman keuntungan berdasarkan pendekatan eh, yang pertama biaya total dan hasil penjualan total, dan yang kedua biaya marginal dan hasil penjualan marginal. Sebelum melaksanakan hal tersebut, terlebih dahulu akan dilihat hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan atau diproduksikan, dan implikasi dari sifat hubungan tersebut kepada hasil penjualan total. Next, naik. Kurva permintaan monopoli. Kurva permintaan bagi komoditas yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli menurun dari kiri atas ke bawah ke kanan bawah. Dalam hal ini, monopolis akan memperoleh harga jual yang tinggi bila produksinya sedikit, dan harga yang semakin rendah bila produksinya semakin banyak. Sifat permintaan yang dihadapi oleh monopolis sangat berbeda dengan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Perbedaan ini juga menyebabkan perbedaan hubungan antara harga dengan marginal revenue. Pasar monopoli, harga selalu lebih tinggi dari marginal revenue, kecuali untuk unit penjualan yang pertama. Dalam hal ini berlaku yang pertama total revenue akan bertambah, tapi besar pertambahannya semakin berkurang dengan meningkatnya produksi. Yang kedua, nilai marginal revenue lebih rendah daripada harga yang berlaku pada tingkat produksi yang terkait, kecuali pada waktu produksi mencapai 1 unit. Marginal revenue sama dengan harga. Ini merupakan kurva penawaran monopoli. Pada pasar monopoli, kurva marginal cost tidak menunjukkan sifat kurva penawaran. Misalnya, pada mulanya permintaan adalah D0, D0. Marginal revenue adalah marginal 0, sedangkan marginal cost adalah MC. Keuntungan maksimum akan diapit bila perusahaan berproduksi sebanyak Q. Pada tingkat produksi ini, harga mencapai P0. Selanjutnya, misalkan permintaan berubah menjadi D1, dan marginal revenue adalah marginal revenue 1. Biaya produksi tidak berubah. Berarti biaya marginal adalah tetap seperti yang ditunjukkan oleh marginal cost atau MC. Dalam keadaan yang baru ini, untuk memaksimumkan keuntungan, perusahaan akan memproduksi sebanyak Q. Tetapi sekarang tingkat harga mencapai P1. Dengan demikian, didapati adanya dua tingkatan harga, P0 dan P1. Tapi hanya satu jumlah produksi, yakni Q. Keadaan ini menyebabkan kita tidak dapat menunjukkan kurva penawaran untuk perusahaan monopoli karena tidak terdapat hubungan yang tetap antara harga dan jumlah yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Ini merupakan kurva keseimbangan monopoli. Karena seorang produsen monopoli adalah satu-satunya produsen di dalam pasar, maka kurva permintaan yang dihadapinya adalah juga kurva permintaan pasar. Kurva permintaan pasar biasanya menurun dari kiri atas ke kanan bawah, yang berarti bahwa produsen yang mempengaruhi harga pasar dengan jalan menjual lebih sedikit atau lebih banyak barang produksinya. Dengan demikian, kalau diperbandingkan dengan perusahaan di pasar persaingan sempurna, perusahaan monopoli harus menentukan bukan hanya output yang harus dijual, tapi juga dan ini tidak berlaku pada pasar persaingan sempurna. Menentukan berapa harga jual yang bisa menghasilkan keuntungan maksimal dari keuntungan maksimal nantinya. Perbedaan lain dengan persaingan sempurna adalah bahwa dalam monopoli, equilibrium perusahaan adalah juga equilibrium pasar. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari kelompok A, kami serahkan penambahan materi kepada kelompok B. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok B ingin menambahkan materi yang telah disampaikan oleh kelompok A mengenai kelebihan dari pasar monopoli. Yang pertama itu keuntungan maksimal. Perusahaan monopoli memiliki kendali penuh atas harga dan kuantitas produk yang ditawarkan. Dengan demikian, mereka dapat menetapkan harga yang lebih tinggi untuk memaksimalkan keuntungan tanpa adanya tekanan dari pesaing. Yang kedua itu inovasi. Dengan sumber daya yang besar dan keuntungan yang tinggi, perusahaan monopoli seringkali memiliki insentif untuk berinvestasi dalam penelitian
penelitian dan pengembangan. Hal ini dapat mendorong inovasi dalam produk ataupun layanan yang mereka tawarkan, memberikan manfaat jangka panjang bagi konsumen. Yang ketiga, ada efisiensi produksi. Perusahaan monopoli dapat mencapai skala efisiensi karena mengendalikan seluruh pasar. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengelola sumber daya dengan lebih baik dibandingkan dengan pasar yang terfragmentasi, sehingga biaya produksi dapat ditekankan. Selanjutnya ada kekurangan pasar monopoli. Yang pertama itu kurangnya persaingan. Yang kedua, pilihan konsumen terbatas. Konsumen tidak memiliki alternatif lain selain pilihan mereka sangat terbatas. Ini dapat mengurangi kepuasan konsumen karena kurangnya variasi produk. Yang ketiga, ada ketidaksetaraan distribusi keuntungan. Perusahaan monopoli cenderung memiliki kekuatan besar dalam menentukan bagaimana keuntungan ekonomi didistribusikan, seringkali mengarah pada ketidaksetaraan pendapatan di masyarakat. Yang keempat, ada kurangnya inovasi. Tanpa adanya tekanan dari persaingan, perusahaan monopoli mungkin kurang termotivasi untuk berinovasi ataupun meningkatkan produknya. Yang kelima, regulasi pemerintah mengharuskan melindungi kepentingan konsumen dan mencegah perlindungan kekuasaan oleh perusahaan monopoli. Baiklah, sekian tambahan materi dari saya. Kembalikan kepada Baiklah, apakah dari kelompok B ada yang ingin ditanyakan? Kenalkan, saya Suci Mutmainah dari kelompok B ingin bertanya kepada kelompok A, yaitu mengapa perusahaan dalam pasar monopoli disebut sebagai price maker? Baiklah, berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari kelompok B ya. Baiklah, untuk pertanyaan dari Suci akan dijawab oleh saya sendiri. Perusahaan dalam pasar monopoli disebut sebagai price marker karena satu-satunya produsen atau menyedia barang dan jasa di pasar tersebut. Sebagai satu-satunya penjual, perusahaan monopoli memiliki kendala penuh atas harga yang ditetapkan untuk produknya. Hal ini berbeda dengan pasar persaingan sempurna, di mana harga ditentukan oleh kekuatan pasar antara penjual dan pembeli. Dalam pasar monopoli, karena tidak ada pesaing yang menawarkan produk serupa, perusahaan tersebut dapat menetapkan harga yang diinginkan tanpa khawatir kehilangan pelanggan, asalkan harga tersebut tidak terlalu tinggi sehingga mengurangi permintaan. Sebagai price maker, perusahaan monopoli mampu mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah barang yang diproduksi. Dengan mengurangi jumlah barang yang dipasarkan, perusahaan dapat menaikkan harga dan sebaliknya. Sebaliknya, dalam pasar yang kompetitif, harga ditentukan oleh interaksi antara banyak penjual dan pembeli, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang memiliki kekuatan untuk mengatur harga secara signifikan. Dalam monopoli, keputusan harga sepenuhnya berada di tangan perusahaan yang membuatnya menjadi pengatur harga atau price maker. Sekian dari jawaban saya. Apakah kelompok B ada yang ingin ditanyakan lagi? Apakah Suci sudah puas dengan jawabannya? Terima kasih kepada kelompok A sudah menjawab pertanyaan saya. Saya rasa jawabannya sudah cukup. Saya kembalikan ke moderator. Baik, apakah kelompok B ada yang ingin ditanyakan lagi? udah nggak ada, Nay. Oke, baiklah, kita tutup presentasinya ya. Sekian dari kelompok A dan B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.